Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Allahu yuwaffiquna fi ma yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wal niyah. Saya senantiasa berdoa semoga kita selalu mendapatkan taufik, kekuatan untuk menjalankan kebaikan, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun amaliyah hati. Amal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini akan menjelaskan mengenai hikmah diciptakannya jin dan manusia. Mal hikmatu min khalqil jinni wal insi. Apakah hikmah diciptakannya jin dan manusia? Para ulama menyebutkan hikmah itu berbeda dengan ghorod. Ghorod atau dalam bahasa Indonesianya adalah tujuan. Artinya adalah jalbu manafi' au daf'u mador. Ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau menghindari sesuatu yang merugikan, sesuatu yang membahayakan. Itu namanya tujuan. Nah, makhluk manusia tindakannya itu tidak lepas dari dua tujuan ini. Yang pertama adalah ingin mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Atau tindakan yang lain yang ia lakukan itu pasti termotivasi untuk menghindari sesuatu yang merugikan. Orang makan itu ingin tubuhnya sehat. Orang menggunakan payung ketika hujan itu menghindari derasnya air. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya itu tidak lepas dari dua tujuan tersebut, yakni ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau menghindari sesuatu yang merugikan, yang membahayakan bagi dia. Nah, ghorod yang demikian ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pertanyaannya adalah apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Para ulama menyebutkan hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah liya'murahumullahu bi'ibadatihi. Dalam keterangan yang lain ditambahkan wa yanhahum an maksiyatihi. Allah menciptakan jin dan manusia agar diperintahkan untuk beribadah kepadanya melalui lisan para nabi, melalui lisan para rasul yang diteruskan oleh para ulama. Jin dan manusia mereka mengetahui bahwa mereka itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Melalui lisan para nabi, melalui lisannya para rasul dan ulama, manusia, jin itu juga mengetahui bahwa mereka dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bermaksiat kepadanya. Nah, inilah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Kenapa tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia mempunyai tujuan tertentu? Ini tidak boleh dikatakan. Sebab apa? Sebab tujuan yang berlaku bagi makhluk ini seringkali gagal. Seringkali apa yang dicita-citakan seseorang, seringkali apa yang diharapkan oleh seseorang itu gagal. Dan
kemanfaatan itu tidak berlaku bagi Allah. Seluruh makhluk Allah melakukan ketaatan, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mendapatkan manfaat apapun. Demikian juga apabila seluruh makhluk, misalkan jin dan manusia, semuanya berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak merugikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rugi sama sekali terhadap karena kemaksiatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Maka ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, makna yang tepat adalah tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku cegah mereka dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada aku, kepada Allah maksudnya. Nah, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini menentukan hukum-hukum. Perintah itu nanti bisa menunjukkan makna wajib atau sunnah. Kemudian larangan itu bisa menunjukkan makna haram atau makruh. Nah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku bagi jin dan manusia yang mukallaf ini adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Akan tampak bagi manusia, akan tampak bagi manusia itu sendiri siapa di antara mereka yang ketika diperintah oleh Allah mengikuti perintahnya. Akan tampak bagi manusia siapa yang ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka akan menghindari larangan itu. Jadi akan tampak bagi makhluk itu sendiri. Segala sesuatu, apakah manusia, apakah jin dan perbuatannya, ini semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat ilmunya yang azali, yang abadi. Jadi bukan berarti setelah Allah memerintahkan jin dan manusia, ada di antara mereka yang taat, baru kemudian Allah mengetahui, oh ternyata ada yang taat. Kemudian apabila di antara mereka ada yang tidak taat ketika dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di antara mereka yang melanggar larangannya, kemudian Allah baru mengetahui. Lah, maksudnya agar tampak bagi manusia, bagi jin dan manusia, siapakah di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang menuruti perintahnya, yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi, makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya tidaklah aku, yakni Allah Ta'ala, ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Dan kecuali aku larang mereka dari bermaksiat kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Sehingga akan tampak bagi makhluk siapa di antara mereka yang menuruti perintah Allah, siapa di antara mereka yang menjauhi larangan Allah, dan siapa yang tidak menuruti, siapa yang tidak menjauhi. Pengertian ini perlu untuk disampaikan sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sebagaimana pemahamannya Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah memaknai ayat ini itu dengan makna tujuan. Jadi menurut mereka Allah Ta'ala itu wajib melakukan apa yang baik bagi makhluk, apa yang bermanfaat bagi makhluk.
Jadi menurut mereka Allah Ta'ala itu wajib berbuat sesuatu di mana sesuatu ini itu baik bagi seorang hamba. Nah, padahal kenyataannya jin dan manusia ketika diperintah untuk sholat misalkan, ada di antara mereka yang tidak melaksanakan perintah. Ketika mereka dilarang dari melakukan maksiat, kenyataannya ada di antara mereka yang tidak menjauhi maksiat. Nah, jika ayat ini dimaknai sesuai dengan pemahamannya Mu'tazilah, maka ini bertentangan dengan kenyataan. Nah, maka sekali lagi makna yang tepat adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku, kepada Allah, dan kecuali aku cegah mereka dari bermaksiat kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Sehingga akan tampak bagi makhluk siapa di antara mereka yang taat, siapa di antara mereka yang tidak taat. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi ilmu yang azali, siapakah di antara mereka yang taat dan yang tidak taat. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma. Di sana Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah terhadap hambanya. Nah, ini redaksi yang ada dalam hadis ini dengan menggunakan pilihan kata haqqullah. Hak Allah bagi hamba-hambanya. Hak Allah yang wajib dilakukan oleh hamba-hambanya. Karena Allah punya hak untuk memerintah. Allah punya hak untuk mencegah. Seperti keterangan yang kemarin kita sampaikan bahwa Allah adalah pencipta seluruh makhluk. Karena Allah Ta'ala adalah pencipta seluruh makhluk, maka Allah adalah pemilik seluruh makhluk. Karena Allah pemilik hakiki seluruh makhluk, maka Allah yang berhak mengatur seluruh makhluknya. Di antara hak untuk mengatur ini adalah apa? Berupa perintah, berupa larangan. Dan Allah berjanji yang memenuhi perintahnya akan mendapatkan pahala. Dan Allah mengancam siapa yang melanggar larangannya akan mendapatkan siksa, baik di dunia, terlebih-lebih nanti ketika di akhirat. Nah, redaksi atau pilihan kata yang digunakan dalam hadis ini adalah haqqullah. Allah berhak. Jadi pilihan kata ini itu menepis anggapan bahwa Allah Ta'ala itu mendapatkan kemanfaatan ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Allah akan mengalami kerugian jika hambanya bermaksiat. Nah, ini dalam redaksi ini yang demikian ini itu tertepis dengan kata-kata haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah bagi hamba-hambanya, hak Allah terhadap yang wajib dilakukan oleh hamba-hambanya. Yang pertama adalah ayya'buduhu, agar mereka beribadah kepada Allah. Jika hamba beribadah kepada Allah, hambalah yang untung. Allah tidak mendapatkan kemanfaatan. Jika hamba tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, maka hamba itulah yang mengalami kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rugi sama sekali. Nah, ini redaksi haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu. Allah sebagai pencipta
Allah sebagai pemilik seluruh makhluk mempunyai hak terhadap hambanya. Agar apa? Agar mereka diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Wala yusyriku bihi syai'a. Dan hak Allah yang utama, yang kedua adalah mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Menyekutukan Allah Ta'ala maksudnya adalah meyakini ada sesuatu yang menyamai Allah. Nah, Allah berhak agar tidak disekutukan. Allah berhak agar Allah tidak disekutukan, maksudnya adalah agar Allah tidak disamakan oleh siapapun dengan apapun. Tidak boleh. Seorang hamba, dia sudah tahu bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dia sudah tahu bahwa dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Ta'ala secara hakiki. Dia juga tahu bahwa Allah itu berhak untuk mengatur hamba-hambanya. Kemudian ada hamba yang menyekutukan, yang menyamakan Allah Ta'ala dengan hambanya, maka dia tidak memenuhi hak Allah Ta'ala. Allah berhak untuk menyiksa. Allah berhak untuk mengazab orang yang tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Sekali lagi, bukan karena apabila Allah tidak disembah, apabila Allah tidak diibadai, Allah mengalami kerugian. Apabila Allah disembah, apabila Allah diibadai, Allah mengalami keuntungan. Tidak. Keuntungan kembali kepada hamba jika dia beribadah. Kerugian akan dialami oleh seorang hamba apabila dia melakukan maksiat. Maka redaksi yang digunakan dalam hadis ini adalah haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah, kewenangan Allah yang berlaku bagi hamba-hambanya yang utama, pertama, agar mereka hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Wala yusyriku bihi syai'a. Dan hambanya tidak menyamakan Allah dengan apapun. Dua hak utama inilah yang wajib dilakukan oleh hamba-hambanya yang menjadi milik Allah secara hakiki, yang nyata-nyata dimiliki, yang nyata-nyata diciptakan oleh Allah Ta'ala. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan semakin menambahkan khazanah, menambahkan pengetahuan dan sekaligus menjadi pedoman. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi al-firqatun najiyah, yang akidahnya, yang amaliyahnya harus kita ikuti, dan siapakah Mu'tazilah yang tentu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan pertemuan singkat ini mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang sahih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan iman yang sempurna, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi kulli man indallahi jah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.